Oke, jadi di sini aku awalnya download Pandas, terus dicek dulu apakah Pandasnya sudah terdownload atau belum. Jika sudah, akan muncul seperti ini, versi Pandas yang terinstall 2.3.3. Terus kemudian ini adalah data 50 aktivitas mahasiswanya. Ini. Kemudian ini ada bagian A. Bagian A itu disuruh memastikan datanya itu dapat digunakan atau tidak menggunakan try except. Nah, berbentuk list dictionary. Oke. Terus di sini ada import JSON, import SYS. Nah, ini untuk membaca file berbentuk JSON. Selanjutnya ada nama file sampai data aktivitas ini kurung itu untuk menyimpan nama file JSON. Kemudian data aktivitasnya ini untuk tempat data mahasiswanya. Kemudian ada try with open ini untuk mengecek dan menjalankan kode yang berpotensi error. Kemudian selanjutnya ada if sampai rise value error. Ini untuk mengecek apakah data kosong. Kalau kosong, program akan muncul bacaan value error agar data tidak dapat diproses lagi. Selanjutnya ada print jumlah mahasiswa di data ini untuk lain itu untuk menghitung jumlah mahasiswa. Nah, selanjutnya ada print. Printnya itu yang ini. Printnya ini, yang ini untuk menunjukkan jumlah data yang berhasil dibaca. Selanjutnya ada accept file not found, print, bla bla bla, dan rise system exit. Nah, ini menangani file kosong dan menunjukkan pesan error. Nah, kalau rise ini untuk menghentikan program agar tidak dilanjut jika terjadi error. Oke, selanjutnya ada accept JSON sampai rise ini untuk format JSON yang salah agar data tidak dapat dipakai dan dihentikan. Selanjutnya ada if data aktivitas ini mengecek apakah data aktivitas berhasil terisi. Jika iya, program ini akan dilanjut. Nah, ini selanjutnya ada print ini untuk menunjukkan data berhasil dan menampilkan judul daftar absensi. Nah, ini adalah kode untuk urutan data aktivitasnya. Itu ada for nomor mahasiswa in enumerate. Enumerate itu untuk menampilkan daftar mahasiswa satu persatu, dimulai dari nomor mahasiswa nama, terus NIM mahasiswa NIM. Nah, else di sini ada else juga, else print data kosong. Nah, ini akan dijalankan jika data aktivitas kosong. Nah, jadi ini setelah dijalankan programnya akan menghasilkan seperti ini. Jumlah mahasiswa di data aktivitas 50, sukses, total mahasiswa ada 50. Nah, ini ada nomornya mahasiswa, NIM-nya. Di soal B ini disuruh membuat fungsi flatten aktivitas data aktivitas untuk mengubah data aktivitas mahasiswa bertingkat jadi data frame Pandas. Terus setiap aktivitas menjadi satu baris data. Terus menggunakan track except untuk menangani data tidak lengkap atau error. Selanjutnya di sini ada kodenya import data Pandas. Ini untuk mengelola data frame. Selanjutnya ada from datetime import data time, ini untuk menggabungkan tanggal waktu dan menghitung durasi. Selanjutnya di sini ada def flatten aktivitas data aktivitas, ini untuk membuat fungsi terus yang berisi list dictionary data mahasiswa. Selanjutnya ada flat data. Flat data di sini untuk menyimpan setiap baris aktivitas. Nah, selanjutnya di sini ada kita menggunakan loop yang ini. Loop mahasiswa in data aktivitas. Ini mengambil identitas mahasiswa satu per satu mulai dari NIM, nama, kelas. Selanjutnya ada for log mahasiswa, ini juga pakai loop untuk mengambil daftar
aktivitas per harinya satu persatu. Kemudian menggunakan, selanjutnya ada try dan accept. Nah, try ini untuk mencoba mengubah string tanggal. Selanjutnya accept ini mengubah menjadi tipe data time. Jika gagal, diisi menjadi NAT. Selanjutnya ada for act in log get aktivitas. Nah, ini juga loop untuk mengambil satu persatu aktivitas dan akan diubah menjadi satu baris data frame yang ini. Selanjutnya ada try accept lagi. Yang ini try accept. Terus di bawahnya ada pass. Nah, di sini ada try. Nah, try yang waktu mulai dan waktu selesai itu untuk mengambil waktu mulai dan selesai aktivitas agar error bisa ditangkap, try accept. Selanjutnya ada DT mulai OBJ sama DT selesai OBJ, DTime bla bla bla. Nah, kode ini untuk menggabungkan tanggal dan waktu jadi data time. Selanjutnya ada durasi menit sama durasi menit ini menghitung selisih waktu dan mengubah detik ke menit. Kode yang ini. Selanjutnya ada date time mulai dan date time selesai. Kode ini untuk menyimpan hasil date time. Selanjutnya ada accept yang berisikan key error, value error, type error. Nah, ini jika error dia akan keluar ini, dan pas ini untuk melanjutkan jika ada error program bisa tetap berlanjut. Selanjutnya ada try error act get score. Nah, ini untuk mengambil skor aktivitas. Jika tidak ada error, dia akan diisi 0, accept. Nah, selanjutnya try halaman bla bla, accept halaman 0. Nah, ini mengambil jumlah halaman. Jika tidak ada error, akan accept diisi 0. Selanjutnya ada row buka kurung awal nih, nama kelas dan lain sebagainya. Ini untuk menyusun satu baris data aktivitas. Selanjutnya ada flat data append row. Ini menambahkan baris ke list. Yang ini. Selanjutnya ada df pd data frame flat. Terus ini untuk mengubah list dictionary jadi data frame pandas. Nah, data frame ini akan menjadi output fungsi. Selanjutnya ada df aktivitas sama dengan flatten aktivitas dan df aktivitas head. Nah, ini untuk menampilkan untuk memanggil fungsi. Yang ini untuk memanggil fungsi dijalankan dengan data aslinya, hasilnya disimpan di df aktivitas yang ini. Nah, df yang ini disimpan di sini, df aktivitas yang ini. Selanjutnya ada df aktivitas head 10. Nah, ini akan menampilkan data 10 baris pertama. Nah, jika dijalankan, ini akan keluar tabel seperti ini. Waktu, tanggal, date, time. Nah, seperti ini. Oke, di bagian C ini kita disuruh membuat ringkasan data frame per mahasiswa dari data aktivitas harian. Nah, di sini ada df kode yang ini itu menampilkan 5 baris pertama dari data frame df aktivitas, memeriksa struktur dan kolom. Selanjutnya di sini ada import nampi ini. Nah, di sini nampi ini untuk operasi numerik perhitungan statistiknya. Selanjutnya ada fungsi df perilaku yang ini sampai ke groupie name ini. Nah, groupie ini untuk mengelompokkan data berdasarkan mahasiswanya. Selanjutnya yang NIM nama kelas ini akan menjadi satu di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada AGG ini. AGG ini untuk menghitung kolom-kolom ringkasan. Selanjutnya ada total harian aktif, tanggal NuniQ. NuniQ ini untuk menghitung jumlah tanggal mahasiswa yang aktif. Selanjutnya total aktivitas sama dengan ini. Count ini nanti akan menghitung jumlah baris aktivitas mahasiswa. Selanjutnya ada total durasi, total durasi video, durasi menit, lambda x, fungsi ini indeks ini. Nah, ini untuk menghitung total durasi. Nah, x yang ini untuk menghitung durasi menit untuk grup mahasiswanya. Selanjutnya yang ini sampai sini, indeks sini bla 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 ini untuk memilih hanya aktivitasnya saja. Kemudian sum yang ini berfungsi untuk total durasi menonton video dalam menit, tapi dalam tontonan video. Selanjutnya ada jumlah kuis. Nah, di sini ada jenis aktivitas. X-nya ini untuk jenis aktivitas mahasiswanya. X sama dengan kerjakan kuis. Ini untuk boolean seriesnya. True jika aktivitas itu adalah kuis. Nah, sum ini untuk menghitung jumlah aktivitas kuisnya. Lalu ada rata-rata skor kuis. Skor lambda X. Nah, X-nya ini untuk skor mahasiswa. Selanjutnya ada ini jenis aktivitas, indeks ini jenis aktivitas kuis. Nah, ini untuk hanya memilah kuisnya saja. Selanjutnya ada X sama dengan 0.
ini hanya skor yang skornya tuh lebih dari 0 saja. Selanjutnya ada MEAN. MEAN itu berfungsi untuk menghitung rata-rata skor kuisnya. Nah, selanjutnya itu ada nah, pada bagian ini tadi setelah groupingnya itu menjadi indeks, akhirnya di reset menjadikan kolom agar mudah diakses. Selanjutnya ada print df head 10. Nah, itu fungsi untuk menjalankan mahasiswanya menampilkan 10 baris pertama dan apakah ringkasannya itu sudah sesuai. Yang ini fungsinya untuk itu. Nah, yang ini print yang ini untuk menjalankan fungsi jika mahasiswa tidak punya skor lebih dari 0. Nilai rata-ratanya menjadi 6. Terus df perilaku aktivitas ini dan Villano agar mudah diganti menjadi 0. Nah, ini jika dijalankan datanya seperti ini. Hasilnya. Ini dia skornya kurang dari 0, makanya 6. Oke. Nah, pada bagian D ini kita disuruh memberi label perilaku mahasiswa. Label yaitu label potensial 1 jika aktivitasnya itu lebih dari sama dengan 30, durasi videonya lebih dari 600 menit, kuisnya kurang dari sama dengan 1 dan jenis aktivitasnya kurang sama dengan 2. Nah, di sini ada kode. Yang pertama itu ada def label hantu row. Nah, ini untuk mendefinisikan fungsi bernama label hantu, def label hantunya. Dan row-nya ini merupakan satu baris data dari data frame satu mahasiswa. Selanjutnya ada if ini untuk menentukan label mahasiswanya. Kemudian dilanjut dengan row total aktivitas ini dan seterusnya. Nah, ini row pertama ini untuk mengecek apakah total aktivitas mahasiswa minimal 30 kali. Nah, terus selanjutnya row total durasi ini untuk mengecek apakah total durasi menonton video mahasiswa 600 menit. Selanjutnya row jumlah kuis ini untuk mengecek apakah total hanya mengerjakan maksimal satu kuis. Row jumlah jenis aktivitas lainnya. Yang ini untuk mengecek apakah total hanya melakukan sedikit variasi aktivitas ini. Nah, N-nya ini untuk menggabungkan semuanya. Terus ada return potensial hantu. Ini jika syarat terpenuhi, fungsi kembali menjadi string. Selanjutnya ada else return normal. Nah, ini jika syarat tidak terpenuhi, fungsi langsung masuk ke else dan mengembalikan label. Selanjutnya ada df perilaku label. Ya, ini df-nya ini sudah punya klasifikasinya sendiri. Nah, df apply label ini untuk menjalankan fungsi label hantu untuk setiap baris mahasiswa. Hasil fungsi yaitu label disimpan di kolom label yang ini. Nah, yang ini, oke. Habis itu ada def perilaku itu menampilkan seluruh data frame termasuk kolom label baru yang ini. Nah, yang selanjutnya yang ini, kolom yang ini untuk menampilkan kolom-kolom tertentu saja dan melihat hubungan perilaku mahasiswa dan labelnya. Nah, ini untuk hasilnya. Kayaknya tidak ada yang memiliki label hantu. Oke, pada bagian E ini diminta untuk membuat ringkasan data per kelas ABC dalam bentuk dictionary bersarang dengan looping. Di sini yang pertama ada kode ring ini. Yang ini. Ini membuat dictionary kosong untuk diisi ringkasan data setiap kelas. Selanjutnya ada for kelas. Yang ini looping. Nah, ini. Nah, for kelas ini untuk mengambil data setiap kelas satu persatu. Kemudian sorted ini untuk mengurutkan kelasnya. Df perilaku kelas Unico ini untuk mengambil daftar kelas dari datanya. Selanjutnya ada ini total mahasiswa line ini. Df kelas ini untuk membuat data frame baru yang hanya berisi mahasiswa kelas tertentu saja. Ini ada beberapa kelas ya. Terus jumlah potensial hantu ini total mahasiswanya untuk menghitung jumlah baris pada data frame kelasnya. Yang ini total mahasiswa ini. Selanjutnya ada jumlah potensial hantu yang ini. Nah, ini untuk menentukan jumlah df kelas ini untuk menghasilkan nilai true atau false. Jika true dia 1, jika false dia 0. Nah, sumnya ini untuk menjumlahkan. Nanti hasilnya akan menentukan jumlah mahasiswa label potensial hantu. Selanjutnya ada if ini untuk mengecek apakah jumlah mahasiswa tidak 0. Kemudian di sini ada rumus presentase jika terdapat mahasiswa. Nah, round ini untuk membulatkan angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Ini else. Nah, jika tidak ada mahasiswanya, jadi presentasinya dia akan 0. Selanjutnya ada ringkasan
hantu ini nih. Nah, ini untuk menjadikan setiap kelas A, B, C menjadikan nilainya adalah dictionary berisi 3 statistik. Nah, ini ada ringkasan hantunya. Diminta A memiliki 17 mahasiswa dengan 2 jumlah potensial hantunya dan persentasenya antara 11,76 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasilnya. Pada bagian F ini disuruh untuk melakukan pengambilan isi dictionary bersarang menggunakan loop dan menampilkan sebagai laporan teks. Terus for kelas in ringkasan hantu itu untuk melakukan perulangan di setiap nama kelas. Nah, print pertama kelas ini untuk menampilkan nama kelas. Selanjutnya print ini ringkasan hantu ini untuk mengambil sendiri milik kelas tertentu. Selanjutnya kalau total mahasiswa, untuk mengambil total mahasiswa kelas tersebut menentukan dalam bentuk laporan yang ini. Selanjutnya print potensial print jumlah ini untuk mengambil nilai jumlah mahasiswa berlabel dan ditampilkan sebagai laporan. Selanjutnya print F presentasi ini untuk mengambil nilai presentase potensial hantu dari dictionary. Selanjutnya ada print buka kurung tutup kurung ini untuk menampilkan semua laporan dan memberi jarak antara laporan kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, ini hasilnya. Kelas A total 13 jumlah 0. Selanjutnya pada bagian B ini kita disuruh untuk melakukan analisis singkat. Di sini pertama ada print. Analisis ini bisa jadi judul analisis printnya. Selanjutnya yang kedua memisahkan data berdasarkan label. DF normal ini untuk data DF normal dan DF hantu ini untuk memisahkan menjadi kelompok perilaku. Yang ini untuk yang perilaku normal dan yang ini untuk perbandingan perilaku potensial hantunya. Pemisahan ini penting agar perilaku kedua kelompok bisa dibandingkan. Selanjutnya ada menghitung jumlah mahasiswa per label, yang ini jumlah normal dan jumlah hantu. Menghitung berapa banyak mahasiswa di setiap kelompok. Nah, kemudian lainnya ini untuk menghitung jumlah baris mahasiswanya. Selanjutnya ada print ini untuk distribusi mahasiswa berdasarkan label, memberikan gambaran awal apakah mahasiswa normal lebih banyak atau potensial hantu yang lebih banyak. Def ini, fungsi ini dibuat untuk analisis agar tidak berulang, bisa digunakan untuk kedua kelompok siswanya. Nah, yang ini, df ini, data frame kelompok mahasiswa, nama label yang dianalisis. Printnya yang ini itu menjelaskan kelompok mana sedang dianalisis, normal atau potensial hantu. Selanjutnya ada if len df 0 ini dan print. Ini adalah pengamanan logika. Dimana ini jika tidak ada mahasiswa dengan label tersebut tidak dilakukan perhitungan dan menghindari error saat menghitung rata-rata. Return ini untuk menghentikan fungsinya. Selanjutnya ada print round. Nah, round ini untuk menunjukkan seberapa aktif mahasiswa secara keseluruhan. Yang ini, print rata-rata ini untuk menjelaskan waktu rata-rata mahasiswa mengakses materi video dan menggambarkan tingkat keterlibatan belajar. Kalau yang ini untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa mengerjakan kuis. Kalau yang ini untuk menjelaskan ini untuk mengetahui berapakah rata-rata dari jenis aktivitas yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada ringkas DF normal, ringkas DF hantu, potensial hantu. Nah, ini ringkas ini untuk dipanggil 2 kali. Pertama untuk mahasiswa normal, kedua untuk potensial hantu. Nah, ini menghasilkan laporan perbandingan perilaku. Dan ini untuk analisis perbandingan perilaku mahasiswanya. Normal, label normal ini rata-rata aktivitasnya 7,16, video menit 7,5 dibandingkan dengan ringkasan potensial hantu itu tidak ada sama sekali. Ini ada bagian H, sequence determining, yaitu apakah mahasiswa mengikuti urutan idealnya. Disuruh membuat fungsi extra sequence, hasilnya lihat aktivitas per hari, itu rata-rata urutan ideal per hari. Nah, di sini ada def extra sequence, ini kode yang ini. Fungsi ini untuk mengekstra urutan aktivitas mahasiswa berdasarkan NIM. Aktivitas akan diurutkan berdasarkan tanggal dan waktunya. Selanjutnya ada data frame mahasiswa, bla bla bla, data frame mahasiswa, df and sort values. Nah,
Fungsi ini untuk memfilter baris pada data frame. Selanjutnya ada looping for tanggal in DF mahasiswa tanggal ini untuk mengambil dan satu persatu tanggal di setiap data frame mahasiswa. Faktor berulang dari DF urutan hasil. Nah, return jika fungsinya. Nah, outputnya itu fungsi ini mengambilkan sebuah dictionary di mana kunci adalah tanggal dan nilai adalah daftar urutan aktivitas yang ada pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada fungsi skor urutan daftar aktivitas. Fungsi ini untuk memberikan skor pada urutan aktivitas mahasiswa berdasarkan apakah urutan tersebut sesuai dengan urutan yang ideal. Daftar aktivitas ini itu aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa pada suatu hari berdasarkan waktu. Ini adalah tonton video, baca materi, kerjakan kuis, forum diskusi, skor 1, urutan tidak terpenuhi. Terbaik tidak terpenuhi, skor 0 lainnya. Ya, fungsi ini akan jika urutan indeks mahasiswa sama persis dengan urutan ideal, maka ini yang ideal, yang ini, maka skor benar adalah 1. Yang tadi, jika urutan indeks mahasiswa terbalik dengan urutan ideal, maka skor yang diberikan adalah 0,5 yang ini. Nah, jika indeks mahasiswa tidak sesuai dengan urutan ideal, maka skornya akan diberikan 0. Oke, lanjut. Ada if all index daftar mahasiswa for X in ideal. Nah, kita akan try accept apakah data ini ada salah atau tidak. Jika tidak, dia akan makan return 0 agar data bisa dilanjutkan prosesnya. Selanjutnya ada nilai urutan. Ini berfungsi untuk menghitung rata-rata skor urutan ideal untuk setiap mahasiswa berdasarkan urutan aktivitas mereka pada setiap hari. Ini melakukan looping for name in DF perilaku, mengambil satu-satu name dari data frame perilaku, membuat variabel baru untuk skor harian. Selanjutnya melakukan looping kedua, mengambil tanggal satu persatu. Selanjutnya skor urutan skor harian append score. Nah, jika if len. Oke, jika tidak, ini lanjut ke else. Nilai urutan append ditambahkan skor harian dibagi banyaknya skor harian. Selanjutnya for sampai sini untuk melakukan analisis perbandingan perilaku mahasiswa, yang dimana DF ini untuk menentukan mahasiswa yang memiliki nilai true di kolom ikut urutan ideal yang ini, yang berarti mereka itu pernah mengikuti urutan ideal setidaknya pada suatu hari. Jika ada mahasiswa yang ini, jika ada mahasiswa yang memenuhi syarat informasi NIM dan nama kelas dan rata-rata skor urutan ideal, mereka akan ditampilkan. Jika tidak ada mahasiswa yang mengikuti urutan ideal, akan ditampilkan pesan tidak ada mahasiswa yang ideal, itu false. Oke. Rata-rata skor. Selanjutnya melakukan rata-rata skor urutan ideal per label. Ini display yang digunakan untuk rata-rata urutan idealnya. Nah, print rata skor label. Ini data frame DF perilakunya. Yang ini berdasarkan label itu berisi kelas atau kategori lainnya dan menghitung rata-rata skor urutan ideal untuk setiap kelompok. Hasilnya, yang ini print akan menampilkan rata-rata skor urutan ideal per label yang dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kelompok tertentu mengikuti urutan ideal. Ini hasilnya. Nih, mahasiswa kelas 1C. Jadi di sini download dulu pip install Matplotlib Seaborn untuk membuat visualisasi grafik. Nah, ini udah ke download. Selanjutnya, ini ada import Matplotlib, ini ada import Seaborn. Ini untuk Matplotlib membuat dasar grafiknya, dan Seaborn itu membuat grafik lebih rapi dan informatif. Oke. Print ini untuk menandakan awal mula analisis. Selanjutnya di sini ada fungsi hitung statistik DF aktivitas yang berisi name, date time, mulai, date time selesai, durasi, menit, dan lain-lain. Menghitung belajar dan selanjutnya sini ada list hasil. Nanti ini untuk menyimpan datanya karena ini masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan melakukan looping for name bla 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 bla. Nah, artinya ini data dipisah per mahasiswa, setiap mahasiswa dianalisis secara terpisah. Selanjutnya ada
grup mahasiswa yang ini. Ini aktivitasnya diurutkan berdasarkan waktu dan penentuan sesi jadi benar secara analisisnya. Selanjutnya ada, nah ini membuat variabel baru untuk setiap sesinya. Nah ini ada list untuk menyimpan ID sesi setiap barisnya ini. Nah ini waktu selesai aktivitas sebelumnya, tidak. Terus selanjutnya melakukan loop lagi. Nah ini untuk loop aktivitas menggunakan season ID. Ini melakukan untuk aktivitas pertama kali, else untuk menghitung jeda gap dalam menit, current start, last end time. Nih gap. Ini ada aturan jedanya 30 menit, sesi baru if gap 30 menit. Selanjutnya, jika kurang dari 30 menit, tetap di season ID yang sama yang ini. Selanjutnya ada update last end time untuk literasi berikutnya. Kita pakai max untuk jaga-jaga. Kalau ada aktivitas yang double. Selanjutnya kode ini untuk memasukkan season ID ke data frame sementara. Hindari setting. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, hitung agregat per sesi. Kita grup berdasarkan session ID yang dibuat. Nah ini untuk hitung agregat per sesi. Nah yang ini durasi unit sum, total durasi dalam satu sesi. Nah kalau yang ini, yang jenis kode yang ini untuk jumlah aktivitas dalam satu sesi. Selanjutnya ada hitung rata-rata per mahasiswa. Ini untuk menghasilkan rata-rata durasi sesi sama rata-rata aktivitas per sesinya. Selanjutnya ada df state ini untuk menjalankan fungsi. Terus habis itu ya ini untuk menjalankan fungsinya. Terus yang kode yang ini untuk menggabungkan match ke df perilaku. Nah menggunakan match agar lebih aman daripada map satu per satu. Nah baru kemudian melakukan match. Selanjutnya yang ini, kode yang ini untuk handling none jika ada misalnya mahasiswa yang tidak melakukan aktivitas. Nah ini print contoh, ini print untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya visualisasi scatterplot, matplotlib, seaborn ini untuk membuat visualisasi grafiknya. X ini nanti akan menjadi rata-rata durasi sesinya. Y ini untuk rata-rata jumlah aktivitas per sesinya. Terus W ini warna pada berdasarkan label, style label. Label bentuk marker berdasarkan label. S1 ukuran marker, palette normal, blue, potensial, hantu berwarna red. Yang normal nanti akan berwarna blue pada grafiknya, dan potensial hantu itu akan berwarna red. Judul dan label. Nah di sini melakukan print untuk menampilkan hasilnya. Nah itMake di sini dia ini berfungsi untuk menentukan banyaknya aktivitas dalam satu sesi. Nah di sini analisis teks otomatis. Nah ini pertama kode yang ini untuk mencari mahasiswa dengan sesi terpadat, aktivitas paling tinggi. Nah kalau kode yang ini untuk mencari mahasiswa dengan durasi terpanjang. Selanjutnya kita print kesimpulan visualisasi, lihat grafik scatterplot, ini dan ini. Nah untuk menghasilkan analisis grafik seperti ini visualisasinya. Ini adalah data yang dihasilkan.